mengawali kebaktian kita di dalam Rokogo Tilala yang pertama di tahun 2026. Rencana kami Tuhan kabulkan sehingga kami boleh dapat bertemu untuk memulai persekutuan kami dalam kelompok doa Tilala. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dengan judul Hidup, Mati dan Bangkit Kembali. The same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Shalom, selamat sore buat kita semua yang sudah hadir untuk mengawali kebaktian kita dalam kelompok kita, kelompok doa Tilala yang pertama di tahun 2026. Terima kasih buat Bapak Esen, Betty, Hendy, dan Reno yang sudah bersedia untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita semua punya kesibukan, tetapi saya percaya karena kita percaya Tuhan sudah memberkati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti itu akan menjadi bagian dari judul khotbah saya. Dan itu saya mengundang kita semua berdiri mengawali kebaktian kita dengan menyanyi dari lagu di tangan kita, lagu nomor 1. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, engkaulah yang memberi, dan sisa seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kami sudah menikmati akan berkat-berkat Tuhan, terutama berkat kesehatan yang telah diberikan sepanjang di awal tahun 2006 hingga sampai saat ini. Kami dalam keadaan sehat yang tidak kurang suatu apa, dan rencana kami Tuhan kabulkan sehingga kami boleh dapat bertemu untuk memulai persekutuan kami dalam kelompok doa Tilala. Tuhan berkati kami yang sudah mau berbakti memuji nama Tuhan pada saat ini, juga berkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan, supaya firman-Mu boleh mengingatkan iman percaya kami. Kami tetap setia memuji nama Tuhan selama Tuhan menyelamatkan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami alaskan doa ini kepada Bapa surga. Amin. Silakan dulu Bapak.
dikasihi di dalam Kristus, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dengan judul Hidup, Mati, dan Bangkit Kembali. Biasanya dalam pemberitaan firman orang lupa akan satu hal itu mengenai bangkit kembali. Orang tahu hidupnya kita ini sekitar kita, tetapi kita tahu akan nanti mati, tapi kita lupa bahwa nanti di balik kematian kita bangkit. Kadang-kadang itu dilupakan. Nah, saya ingin menekankan kepada kita supaya 3 fase kehidupan ini kita renungkan di dalam hidup. Untuk itu, hari judul firman yang saya sampaikan, saya persilakan Bapak Ese baca Filipi 1 ayat 19 sampai dengan 22. Filipi 1 ayat 19 sampai 22. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya. Jadi saya mau terawang ini Filipi 1 ayat 19 dengan judul Hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan sesuai dengan firman yang baru saja dibaca. Dan di situ dikatakan ini menurut Paulus bahwa kalau disuruh hidup dipilih hidup dan mati, dia tidak tahu pilih yang mana. Mengapa? Nanti sebentar jawabannya Membeti akan baca. Tetapi saya mau jelaskan. Hidup adalah Kristus. Ada orang yang banyak mengartikan hidup ini adalah kesempatan. Ada juga adalah hidup ini apa? Banyak. Tetapi kita omong versi pandangan Paulus di Filipi, buat suratnya kepada jemaat Filipi. Nah, dia bacanya tadi kita. Jadi jemaat Filipi berdoa supaya Rasul Paulus bebas dari hukuman di penjara. Nah, begitu baca di ayat 19, itu dia punya latar belakang. Tapi Paulus bilang dia tidak sekedar hanya mengharapkan bebas, mati sekalipun dia tidak. Dia sudah siap. Karena apa? Orang-orang jemaat di Filipi mengharapkan supaya dia bebas atau tidak dihukum mati. Tetapi Paulus dalam konteks ini adalah pandangan iman. Dia ini pandangan iman dia, bahwa dia kalau hidup dia harus hidup untuk Kristus. Apa artinya hidup untuk Kristus? Di ayat sebelumnya, kalau dia hidup, di ayat yang ke-21. Kalau dia hidup, dia bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan apa? Di situ dia di dalam tubuhku Yesus dimuliakan. Maksudnya itu hidupnya dia dimuliakan. Jadi di sini dikatakan hidup adalah Kristus itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya pernah bawa ini di sini. Jadi saya tanya hati hidup. Jadi saya setelah jelaskan, Victor, kalau ini saya bisa rubah, saya jawab. Nah, ini jawab. Hidup itu menurut pandangan Paulus, tetapi secara teologi bahwa dia punya maksud dia bahwa
hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi di ayat ini kalau saya hidup, saya bekerja. Nah, di situ juga dikatakan dia Kristus dimuliakan di dalam tubuh. Hidup adalah Kristus, adalah memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan bagaimana? Itu ada di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Itu yang siapa yang baca bagian tadi? Siapa yang dapat baca itu? Sampai itu Mama Susan. Kita Filipi. Tadi subagi. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi itu yang maksudnya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia autor kisah Inusai. Jadi dia punya kalimat itu dia ada kutip ini mengenai kata-kata Tuhan Yesus. Dia kalau dia bilang dia kalau hidup dia harus kerja, kata kerja. Sehingga perbuatan baik yang memuliakan Kristus. Jadi dengan berbuat baik orang melihat hidup Kristus ada di dalam diri. Itulah namanya bagiku hidup adalah Kristus. Sekarang kita datang kepada kalau disuruh pilih yang mana, dia bilang dia tidak tahu. Nah, tetapi dia ayat sebelumnya dia juga ada bilang mengenai hidup dan mati ini. Coba ambil dibaca di Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 di bab berikut, jangan menghakimi saudaramu. Ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi kalau yang di Filipi bilang dia bingung ditetapi, tapi kalau di Roma jelas dua-duanya sama di mana. Karena kita baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Siapa yang menjadi milik Tuhan? Hanya orang-orang percaya. Jadi baik hidup atau baik mati, tidak usah takut. Karena Tuhan sudah memberi jaminan. Jadi kenapa situ Paulus katakan bahwa mati adalah keuntungan? Kalau mati yang bagaimana ya disebutkan itu? Banyak orang bilang mati ini kayaknya sia-sia. Dia tinggalkan semua dia punya hasil usaha, kebahagiaan. Mungkin masih ingin senang-senang di dunia ini dengan dia punya kerja, reputasi, dia punya begitu. Tetapi kenapa Paulus bilang mati baginya, mati adalah keuntungan dalam menjawab doa daripada jemaat di Filipi supaya dia bebas. Tapi dia bilang justru sekalipun dia mati, dia itu kematiannya itu adalah keuntungan. Nah, di sini supaya kita jangan ini dipahami ayat ini menurut kembali kepada pandangan ini. Ini Paulus menyatakan begitu karena ini dia melihat ini adalah konteksnya dia adalah rasul yang menginjil. Jadi dia menginjil melawan kuasa-kuasa kejahatan di dunia ini. Dalam analogi teologi yaitu namanya perang rohani. Jadi dia dipenjara karena bukan karena kejahatan, tapi justru karena Injil. Sehingga dia bilang baginya kematian itu adalah untung karena ia mengacu kepada kematian Kristus. Kristus mati karena tidak ada dosa. Orang hukum ini Bapak Ane, Bapak Ese, sesuatu orang kan kalau dihukum dulu kalau sudah melalui pengadilan baru.
Tapi Yesus tidak diadili, dia langsung dijatuhkan hukuman mati. Pilatus pun sudah menyatakan bahwa tidak menemukan sesuatu kesalahan padanya. Tapi mereka minta Yesus disalibkan, dan itu adalah keuntungan karena ia mengacu karena ia adalah rasul yang menyatakan kabar baik mengenai Yesus. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kematian Yesus bukan bangkit karena dosa, tetapi karena ia mengasihi Yesus. Jadi Paulus juga begitu, dia dipenjara oleh karena Injil ditolak oleh pemerintah Romawi. Filipi ini ada di bawah kekuasaan. Jadi dia dipenjara dulu. Jadi jemaat berdoa supaya dia bebas, tapi dia mengatakan sekalipun dia harus mati, dia mati karena Kristus. Jadi kematiannya itu adalah keuntungan. Nah itu dia saya katakan tadi. Karena dia ahli Taurat, dia tahu semua firman Tuhan baik di perjanjian lama dan maka karena itu dia dasar daripada perkataannya itu dia mengacu kepada Mazmur 115 ayat 16 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai kematian. Baca ulang dulu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu ya, ini kita pegang. Kita mati karena Injil sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita mati korban karena urusan surgawi tidak sia-sia, tetapi menjadi satu keuntungan. Itu menurut Paulus. Jadi ada banyak contoh, saya hanya contoh sedikit seperti ini. Jadi kita mungkin contoh banyak contoh yang nanti kita bisa pikirkan sendiri. Yang rumusannya ialah bahwa karena kita korban karena urusan-urusan surgawi, perkara-perkara rohani, sepertinya pendeta-pendeta dianiaya, dibunuh, mereka kekal bakti pun Tuhan menyatakan firman Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Filipi 1 ayat yang ke-22. Baik itu kematian adalah keuntungan. Sekarang kita datang kepada bangkit. Harapan Paulus, dia percaya bahwa dia akan bangkit seperti Yesus, sebagaimana Yesus mati dan bangkit. Maka dia percaya bahwa dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Sehingga dia ayat selanjutnya ada, tapi saya potong kutip, tapi supaya jangan firman ini lalu begitu saja, tapi karena dengan singkat tapi kita dapat ingat, itu masalah nanti. Ya saya ini. Henry tolong baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Itu berat kata-kata Rasul Paulus sendiri. Mengapa dia? 1 Tesalonika 4 ayat 16, kedatangan Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itulah kepercayaan Paulus di sini, bahwa dia akan bangkit waktu Yesus datang. Ketika sangkakala dibunyikan, orang-orang percaya terlebih dahulu bangkit. Rasul Paulus juga dia turut mengetahui kebangkitan Yesus. Pemerintahan Roma waktu itu bayar ini tentara supaya ini menyangka bahwa Yesus bangkit, tetapi dicuri oleh murid-murid. Tetapi banyak waktu itu wartawan seperti Dr. Lukas, dia ada menulis ini, Paulus tahu. Jadi waktu Yesus bangkit juga ada bukti. Ada 500 lebih orang yang di sekitar kubur Yesus. Waktu terjadi gempa bumi, mereka turut dibangkitkan bersama Yesus. Jadi puasanya itu dibatasi sehingga tidak semua orang, hanya di sekitar kubur. Orang-orang itu bangkit lalu tunjukkan diri di Yerusalem, di dalam Ka'bah.
Lalu orang-orang itu di mana? Sekarang ada di surga. Itu juga kesaksian Paulus ada tulis di Efesus. Orang-orang yang dibalas lebih bangkit bersama Yesus. Nah, itulah yang menjadi kesaksian. Paulus tahu ini, sehingga dia bilang kalau Yesus sudah bangkit, dan bukti ada orang yang bangkit bersama dia sebelum Yesus diangkat. Ini orang-orang ini tunjukkan mereka punya diri di Yerusalem, di dalam kota dan di dalam Ka'bah. Dan mereka sekarang ada di surga. Itulah yang Paulus juga saksikan di dalam tulisannya. Saya lupa ayat itu. Jadi itulah menjadi keyakinan Paulus. 3 hal ini, mati, hidup, dan bangkit. Itu intinya sih. Bahwa dia selama hidup dia harus bekerja untuk Tuhan atau memuliakan Tuhan. Dan kalau dia mati pun, mati karena Kristus. Karena Tuhan, karena dia akan mendapat pahala pada waktu Yesus datang. Dan kematiannya tidak. Semua orang mati tidak bukan menjadi keuntungan. Orang yang mati sia-sia itu contohnya seperti air bah, itu murka Allah. Sodom dan Gomora itu kematian begitu, bukan kematian yang menguntungkan, kematian sia-sia. Jadi kita berbahagia sebagai orang Kristen, kita sudah tahu firman ini menjadi renungan buat kita, refleksi buat hidup kita. Sebagaimana pengalaman Paulus, saya ingin kita merefleksikannya dari ratapan 3 ayat 40. Saya ingin bacakan sendiri karena ini saya kutip dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dia mengatakan begini, baiklah kita menyelidiki hidup kita dan kembali kepada Allah di surga. Nah, maksudnya apa? Kita sekarang hidup, kita belum mati dan kita belum mati. Kita harus selidiki hidup ini. Ketika kita mati, apakah Tuhan datang kita bangkit? Tidak. Karena itu yang maksud ayat ini. Jadi dia katakan, saya baca kembali, baiklah kita menyelidiki hidup kita dan kembali kepada Allah. Maksudnya, supaya kalau kita belum, iman kita itu belum sempurna. Mungkin karena kita masih buat dosa karena belum mengerti kebenaran firman dengan sesungguhnya. Masih ada kekurangan dalam pengetahuan iman kita. Kita lakukan itu namanya dosa yang tidak disengaja. Tuhan ingin kita supaya menyelidiki hati batin kita. Apakah kita sudah betul-betul benar di mata Tuhan. Supaya ketika Dia datang, kita turut dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Mungkin sejauh ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh menguatkan iman percaya kita. Kelompok doa Batilangan ini tetap setia mencari Tuhan. Di sini bilang kembali kepada Tuhan, tetapi kita sudah kembali kepada Tuhan. Kita setia ingin bertemu dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya mungkin ada usul-usul yang perlu didoakan, kita doakan. Kalau dari Bapak Esen yang Betty sudah, usulnya sudah disampaikan kepada saya, di sini saudara mungkin ini kan berdoa, itu sudah pas karena kita sudah setiap itu harus sudah pas tanpa diusul pun itu. Baik, untuk menutup kebaktian kita, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari lagu yang ada di tangan kita, jangan kamu takut. Nama yang kita lo angkat. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biar ingatlah, itu pun dirimu.
satukan hati dalam doa. Saya memimpin doa syafaat. Bapak Ibu juga mungkin berdoa dalam hati masing-masing. Jika doa saya juga sama dengan Bapak Mama dorong, bisa aminkan. Tuhan Yesus yang bersemayam di takhta kerajaan surga. Kami sangat bersyukur karena oleh kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami melalui penyampaian hamba. Sekalipun hamba ini orang berdosa yang sungguh sangat terbatas, menyampaikan kebenaran firman dengan sempurna. Tapi biarlah Tuhan memberi Roh Suci mengajarkan bagi masing-masing kami pengertian, sehingga kami mengerti arti firman sesungguhnya dengan baik. Ketika kami mengakhiri kebaktian kami akan pulang ke rumah tangga masing-masing. Firman-Mu senantiasa menguatkan kita percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami hamba memohon, kerana Tuhan memeteraikan dan menuliskan firman di dalam hati kami, supaya kami tidak lupa. Sehingga kami selalu ingat ketika kami bekerja dan beraktivitas. Apapun yang kami lakukan, firman Tuhan selalu mengingatkan kami, supaya kami tidak takut, khawatir akan hidup ini, menghadapi kematian, bahkan juga bahaya-bahaya maut yang mengancam keamanan keselamatan jiwa hamba. Begitulah Tuhan, hamba mau menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam. Angkatlah tangan-Mu, berkatilah Bapak SMA Betty bersama anak-anak Peter, Hendy dan Reno. Berkati mereka yang sudah percaya kepada dengan menyediakan waktu dan tempat untuk kami boleh bersyukur, memuji, mengatakan Tuhan pada saat ini. Dan Bapak Yesus sebagai ketua kelompok doa Batinama, Tuhan berkati dia hidup, supaya bagaimana di jalan menjalankan tugas dan panggilannya untuk kelangsungan daripada kelompok doa Batinama. Kami yang tergabung di dalam kelompok doa, kami akan setia, kami akan tekun, kami akan mengisi satu sama lain melalui persekutuan Tuhan, supaya kami boleh dapat mewujudkan apa yang dirancangkan oleh Tuhan, yaitu damai sejahtera. Setidaknya kami hidup dalam kehidupan sosial, persaudaraan dan kekeluargaan. Kami hidup rukun, hidup damai sama-sama. Berkati Peter yang sedang melangsungkan pendidikannya di Jawa. Memberkati dia kesehatan, akal budi, kecerdasan dalam menyelesaikan pendidikan. Biarlah cita-citanya itu dia gunakan untuk memuji dan melakukan Tuhan sebagaimana firman-Mu yang baru saja. Biarlah ia mempersembahkan hidupnya melalui pekerjaan sebagai dokter. Ia memuliakan Tuhan dengan menolong, menyembuhkan banyak orang. Tuhan berkati juga Henry yang sedang dalam. Tuhan berkati dia. Tuhan tahu apa yang dia umum. Tuhan kiranya dengar dan menjawab doa. Biar ia selalu setia mencari Tuhan dalam doa dan harapannya. Demikian juga Rero dalam rencananya melangsungkan pendidikan. Tuhan berkati. Bila rencananya boleh terlaksana, dia boleh ingat akan Tuhan bahwa segala perkara hanya mengandalkan Tuhan, karena segala sesuatu itu datang berkat-berkat yang mereka sudah nikmati sekarang, sebagai dokter, sebagai pensiunan, sebagai anak yang masih sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Biar mereka selalu percaya sebagaimana Tuhan memimpin, menaungi, melindungi, memberkati mereka pada waktunya. Di waktu-waktu yang akan datang juga kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan. Demikian juga kami semua yang hadir pada saat ini. Mau menyerahkan juga akan Omador, orang tua satu-satunya di dalam kehidupan sosial kami sebagai
anak-anak, menantu, cucu-cucu. Biarlah Tuhan berkati orang tua ini, biarlah ia menjadi mercusuar di antara kami. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa-doanya apa yang ia lakukan. Kami percaya Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, berserah dan berharap kepada pertolongan. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa dan pada umat. Biarlah ia juga menjadi mercusuar yang bercahaya di tengah anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Biarlah Tuhan berkati mereka juga menjadi alat yang Tuhan pakai untuk merawat, memelihara dan menjaga orang tua. Bapa di surga berkati kami semua yang saat ini ya sudah mengikuti dan mendengarkan firman. Tuhan berkati, biarlah hikmatnya bekerja melalui firman Tuhan akan menambah pengertian kami, akal budi kami, sehingga kami tetap setia mengimani Tuhan yang adalah Juru Selamat dan Penolong yang telah mati namun bangkit dan akan datang kembali untuk membangkitkan kami orang-orang percaya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa yang kami telah perbuat, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hapuskanlah segala salah dan dosa-dosa kami dari catatan-catatan kehidupan kami di kerajaan surga. Sucikan dan kuduskanlah doa kami ini, karena kami datang alaskan doa ini dalam pemeteraan yang menaikkan doa umat Allah dari misbah kehidupan, sehingga hamba percaya doa kami akan diterima oleh Allah Bapa seperti asap dupa yang berbakar. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat, karena doa kami didengar oleh Allah Bapa. Demi Engkau adalah pengantara kami, Tuhan dan Juru Selamat, tembus dosa isi dunia. Amin. Demikianlah kebaktian kita selesai. Salam. Salam. Berkati. Sudah pakai nyanyi lagi. Mungkin ada Kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kelompok doa Batilanga ya Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat yang telah disediakan oleh keluarga. Biarlah Tuhan memberkati agar menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Allah di surga. Amin. Terima kasih. Sudah kasih makan kue. Omai, Masih ada pesan. bayar nanti. Ada. Masih ada. Ada di rumah kalender itu. Kita anak kita lihat. Yang paling besar nanti kalau Tua kan begitu juga. nasinya Masing-masing ada pinjaman sendiri-sendiri. Itu 2025, ini 2026. Kenapa? baru sampai itu tangka belum. Makanya bilang itu hari 2025 kan 2026. Makanya bilang jangan bercium. Jangan bercium, kayak nanti sakit, kayak baru-baru masuk rumah sakit tuh karena terlalu bercium. Oh, Betul. Kau pulang dari ibadah apa yang doa tadi? Bea doa. sudah Doa kan? makan. Oh, doa makan nanti tadi. Yang Makan, dia sudah doa jadi makan su. yang berbuat. Awas, jangan itu miring tuh. Aduh. Ini. Kuah. Jadi di Yang mana berat. ngomong di dalam atau di jalan raya ada pedina. kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena Tuhan sudah memberkati akan persekutuan kami yang kami buat dalam suasana persaudaraan yang penuh sukacita. Kami patut bersyukur oleh karena semua ini adalah kemurahan Tuhan buat kami yang tidak dapat dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Tapi kami percaya pertemuan kami yang penuh sukacita ini oleh karena penyertaan Tuhan melalui firman-Mu mempersatukan kami, sehingga kami boleh saling membagi, saling mendoakan. Namun ada beberapa juga saudara yang tidak dapat hadir oleh karena berhalangan, dan juga ada yang sakit. Dan untuk itu khusus hamba mau berdoa buat Mama Ita yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya yang sakit. Sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna dengan mengampuni dosa-dosanya yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan memberkati imannya. Sebab Tuhan sendiri mengatakan iman mulai yang menyelamatkan. Sehingga orang-orang yang Tuhan sembuhkan, mereka pulang dengan sembuh oleh karena iman. Biarlah itu yang Tuhan buat kita sekarang melalui dokter, melalui obat makanan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan. Iman kita layak akan memulihkan dan menyembuhkan. Dan doa kami percaya. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya akan firman-Mu juga doa orang benar besar kasih-Nya. Kami menyerahkan akan saudara kami ke dalam-Mu, agar di dalam proses pemulihan dan sakit itu Tuhan turut campur tangan sehingga ia boleh sembuh, ia kembali kepada rumah tangganya dengan segala selamat. Kami saudara-saudara boleh bersukacita dan kami boleh dapat berseru satu sama lain pada acara-acara yang akan datang, baik dalam kelompok doa Batilangan ataupun Epikumenis. Kami juga mendoakan rencana membangun Epikumenis. Biarlah Tuhan memberkati agar rencana ini akan membuat kami saling dekat satu sama lain dan kami dapat boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu karena apa yang kami buat. Kami buat itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami, karena kami akan berpisah satu sama lain. Ketika kami meninggalkan rumah ini, biarlah berkat Tuhan senantiasa tetap tinggal di dalam rumah ini. Tuhan memberikan perlindungan surga untuk keamanan, keselamatan daripada rumah tangga ini. Dan kami yang pulang, biar Tuhan jaga lindungi kami di jalan. Kami boleh tiba dengan segala selamat. Di sana juga ada boleh sukacita yang memberi kami ketenangan, kedamaian. Dan boleh tidur nyenyak hingga Tuhan membangunkan kami lagi. Kami bangun dalam keadaan sehat yang Tuhan bersama. Di dalam kesempatan hidup itulah kami selalu bersyukur memuji memuliakan Tuhan. Ampunilah salah dan dosa-dosa hamba ya Tuhan. Terimalah kami sebagaimana ada. Karena hamba alaskan doa ini hanya di dalam pengeteraan. Yang olehnya Bapa di surga mendengar dan terima doa kami ini. Demi Engkau yang adalah pengantara kami, Imam Besar Surgawi, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa isi dunia ini. Amin. Amin. Salam. Foto. Salam. Foto. Gambar cerita pembukaan ibadah kelompok doa Batiana 7 Februari 2026.
Jangan lupa tekan tombol subscribe.